Om Awigenamastu Namo Sidam, Om Swastiastu. Pemirsa TVRI Jawa Timur yang berbahagia dimanapun Anda berada, puja astuti kehadapan Tuhan Yang Maha Esa Ida Sang Yang Widiwasa atas segala waranugrahanya. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam acara Sentuhan Iman Agama Hindu oleh Badan Penyiaran Hindu dan TVRI Jawa Timur. Pada edisi kali ini bersama saya, Kusuma Dewa, akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu tentang sejarah adanya Hindu di Kabupaten Mojokerto setelah runtuhnya Majapahit. Pemirsa TVRI yang berbahagia, kali ini saya berada di Pura Argaputra. Pura Argaputra ini adalah salah satu pura dari ketujuh pura yang ada di Kabupaten Mojokerto, yang terletak di Mojokerto sisi selatan, di perbukitan di kaki Gunung Anjasmoro, yaitu tepatnya di Desa Ngembat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Seperti inilah kondisi Pura Argaputra. Secara bentuk ini mengacu pada peninggalan candi-candi peninggalan Kerajaan Majapahit. Pura yang kecil, megah nan indah ini disungsung oleh 13 kakak warga Hindu asli Jawa yang tinggal di Desa Ngembat ini. Dan konon katanya, pemirsa, bahwa pemeluk agama Hindu di sini dan di Kabupaten Mojokerto pada umumnya ini adalah peralihan daripada pemeluk agama Buddha Jawi Wisnu. 5 tokoh Buddha Jawi Wisnu yang beralih kepada agama Hindu pada waktu itu adalah Eyang Sastrotanoyo, Eyang Suyadi, Eyang Buang Wijono, dan Eyang Jamil Wirosudarmo. Keempat ini sudah almarhum atau sudah swargi, sudah meninggal dunia. Tinggal satu-satunya pelaku sejarah yang masih sugeng hidup sampai dengan saat ini adalah Romo Pinandita Margono. Namun sayang, karena kesehatan beliau saat ini tidak bisa menemani kita bersama-sama. Tapi jangan khawatir pemirsa, kita akan bertemu dengan tokoh agama Hindu di Kabupaten Mojokerto ini yang sekarang sedang menunggu di Mandala Utama Pura Argaputra. Untuk itu, mari kita masuk ke Pura Mandala Utama Pura Argaputra. Mari. Saat ini saya sedang berada di Mandala Utama Pura Argaputra. Di sini bersama tokoh-tokoh Hindu Kabupaten Mojokerto dan juga keluarga besar pengempon penyungsung Pura Argaputra. Untuk sebagai narasumber kali ini yaitu yang pertama Bu Bidan Sri Wangi Peni SST Mkes. Swastiastu, Bu Wangi. Bu Wangi ini dalam kesehariannya beliau adalah seorang abdi negara selaku bidan yang ngurusi orang melahirkan, dukun bayi itu di rumah sakit di Kabupaten Mojokerto. Kecuali itu beliau ini juga ketua PHDI Kabupaten Mojokerto aktif sampai dengan sekarang. Dan kebetulan beliau ini juga salah satu putra dari tokoh pelaku sejarah peralihan dari Buddha Jawi Wisnu ke Hindu Dharma, yaitu Romo Pinandita Margono. Ngaten itu narasumber pertama kita. Kemudian di sini juga hadir tokoh umat Kabupaten Mojokerto, juga pengurus PHDI, yaitu panjenenganipun Romo Pemangku Miskan. Swastiastu, Romo. Swastiastu. Romo Pemangku Miskan ini dalam kesehariannya juga selaku abdi negara status sekretaris desa di Desa Wonoploso. Beliau ini salah satu motor penggerak keumatan di Kabupaten Mojokerto ini. Dan sekarang beliau ini juga lebih memberikan pelayanan kepada umat dalam bidang ritual sebagai pemangku di sini. Baik, Bapak Ibu Umas Dharma, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, mari kita bahas tentang topik kita yang kali ini, yaitu sejarah keberadaan Hindu di Kabupaten Mojokerto setelah runtuhnya Majapahit. Kita ketahui bersama, sudah kondang kaloko bahwa Mojokerto ini adalah bumi Majapahit. Dan setelah
kejayaan Majapahit runtuh sekitar abad di-16 itu, aliran Siwa Buddha pun semakin surut dan semakin sedikit. Kemudian beberapa abad kemudian sampai dengan kemerdekaan Indonesia, ini sudah diakui bahwa ada 6 agama yang ada di Indonesia ini. Bu ya, ada agama Islam, ini adalah agama mayoritas di Indonesia, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Untuk itu, untuk pertanyaan pertama ini Ibu Wangi, pada panjenengan kami mohon penjelasan tentang bagaimana awal mula perkembangan adanya Hindu di lingkup Kabupaten Mojokerto ini pada waktu itu. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tum Wilaheng Skaring Bawono Langgeng. Baik Mas, kami akan sampaikan apa yang kami pernah mendapatkan atau yang disampaikan oleh para sesepuh yang ada di Kabupaten Mojokerto ini. Bangkitnya, jadi ada sejarah bangkitnya Hindu di Mojokerto ini. Ini kami peroleh dari para sesepuh-sesepuh yang ada di Kabupaten Mojokerto, yaitu diawali sejak runtuhnya Majapahit dan setelah Indonesia merdeka, jadi ada berbagai macam agama yang berkembang di Indonesia. Yang tadi sudah disebutkan, ada agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan termasuk pada saat itu agama Konghucu. Kemudian ada sesepuh kita, yaitu yang bernama Eyang Suyadi pada tahun 1952. Beliau merasa dengan berkembangnya agama yang ada di Indonesia ini masih merasa kurang cocok gitu, sehingga beliau ada suatu pencarian kira-kira agama yang cocok beliau ini berkeinginan sebenarnya untuk memilih suatu ajaran agama yang berasal dari negaranya sendiri, dan bahkan berkeinginan memeluk suatu agama yang berasal dari Jawa. Begitu, berawal demikian. Karena menurut beliau agama-agama yang berkembang ini seperti contoh misalnya disampaikan beliau bahwa kalau agama Islam itu adalah dari Arab, kemudian agama Kristen ataupun Katolik ini berasal dari Eropa. Jadi pada saat tahun 1992 ini beliau 1952 ini beliau ada suatu pencarian, sehingga mempelajari beberapa aliran kepercayaan. Di antaranya ada aliran kepercayaan Islam sejati, kemudian ada Kasampurnan, dan ada beberapa aliran kepercayaan yang dipelajari beliau. Namun masih belum merasa cocok, ngaten. Jadi belum merasa cocok sehingga diteruskan pencarian-pencarian untuk mempelajari agama. Kemudian ketika itu beliau memang beliau ini kan gemar membaca begitu, jadi membaca di sebuah majalah, kala itu adalah majalah Penyebar Semangat. Di sana ditemukan berita jika ada agama yang namanya adalah agama Buddha Jawi Wisnu. Jadi agama Buddha Jawi Wisnu itu dianggap seperti agama, begitu? Atau mungkin Bapak Miskan bisa menjelaskan, Romo Pemangku Miskan bisa menjelaskan tentang aliran atau agama Buddha Jawi Wisnu pada waktu itu. Silakan Romo.
Oke, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi gini Mas Momo, tentang pengertian agama Buddha Jawa Wisnu, itu yang beliau sampaikan Bu Wangi tadi, Ketua PHDI kita menyampaikan sejarah tentang adanya agama Buddha Jawa Wisnu yang ada di Kabupaten Mojokerto ini. Jadi awal adanya itu seperti apa? Jadi kita itu memang punya 5 tokoh agama yang ada di Kabupaten Mojokerto ini. Awal dari 5 tokoh ini yang mengakui adanya Buddha Jawa Wisnu, yang mengakui tentang keyakinan Buddha Jawa Wisnu waktu itu. Ternyata Buddha Jawa Wisnu itu dipersepsikan oleh pemerintah, oleh Indonesia, bahwa itu adalah bukan agama. Pada waktu itu apakah Buddha Jawa Wisnu itu punya kitab suci atau punya penyebar agama? Itu seperti apa? Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua bahwa Buddha Jawa Wisnu itu punya salah satu tokoh atau bisa dikatakan nabi atau penyebar. Waktu itu yang siapa Bu Ketua? Joyo Sampurno ya. Siapa? Joyo Sampurno. Joyo Sampurno itu salah satu kitabnya. Pendito. Pendito. Joyo Pramono itu Joyo penditonya. Pramono. Joyo Sampurno adalah kitab suci dari agama Buddha Jawa Wisnu. Ya, waktu itu. Jadi begini, beliaunya ini, kita ini mendapatkan cerita dari 5 sesepuh yang mengawali meleburnya Buddha Jawa Wisnu ke Hindu Dharma ini. Salah satu yang masih hidup itu memang masih ada, beliau yang menceritakan kepada kita yaitu Eyang Romo Pinandita Margono ini. Iya. Beliaunya yang masih hidup. Ya berarti dianggapnya pada waktu itu Buddha Jawa Wisnu itu adalah agama, Pak ya. Punya menurut beliaunya punya penyebar nabi atau punya kitab suci ada. Kalau sanggar ya dulu kalau tempat sucinya itu sanggar. Kemudian Bu Wangi, menarik sekali. Beliau sesepuh kita itu mencari keyakinan kapitayan itu berdasarkan yang cocok, yang sesuai dengan hati nuraninya. Setelah mengetahui dari majalah penyebar semangat tadi, terus kemudian gimana ceritanya Ibu? Iya, jadi pada tahun 1952 setelah cocok, yang Suyadi ini disumpah begitu untuk masuk agama Buddha Jawa Wisnu. Dan agama Buddha Jawa Wisnu ini oleh sesepuh dianggap agama karena terbukti pada saat itu beliau yang Suyadi ini adalah pegawai negeri sipil, bisa memasukkan tunjangan istri karena dengan melampirkan surat perkawinan dari agama Buddha Jawa Wisnu. Jadi pemerintah mengakui juga ya pada waktu dan itu. menganggap itu juga agama. Memang ada jabatan-jabatan penting di agama Buddha Jawa Wisnu ini. Di antaranya jabatan penting tertinggi agama adalah terkait upacara dinamakan dengan resi. Kemudian pendito, kemudian yang paling ini adalah pangrukti. Ngaten. Kemudian pangrukti itu apa Ibu? Pangrukti ini adalah pemimpin upacara. Jadi setelah resi, kemudian tingkatannya resi, pendito, kemudian pangrukti. Kemudian ada juga yang menyampaikan pengetahuan agama, kalau yang sekarang mungkin bisa disebut dengan walakah atau mungkin penyuluh agama. Ini namanya panguyu-uyu. Kemudian satu lagi, jabatan penjagan. Ini adalah jabatan di agama Buddha Jawa Wisnu tersebut terkait pencatatan atau terkait perkawinan dari umatnya. Jadi merasa beliau, semua sesepuh ini merasa itu adalah suatu agama. Nah ini bahkan diceritakan kalau itu peralihan umat Hindu di Kabupaten Mojokerto ini diawali dengan peralihan dari penganut Buddha Jawa Wisnu. Itu apa Ibu yang menyebabkan sampai beralih memeluk Hindu Dharma? Ngoten mungkin dari Pak Miskan.
Jadi begini Mas Momo, pengertian yang dimiliki oleh para sesepuh kita, ya, memang tokoh ini lima orang ini, yaitu diantaranya Eyang Suyadi, Eyang Buang Wijono, Eyang Sastrotenoyo, kemudian Eyang Jamil yang masih hidup, saksi hidup sekarang ialah Eyang Margono. Dari beliaunya ini sekitar tahun 65, nggih, 65-66, nggih. Ini Buddha Jawisnu ini dirasa oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto itu bukan merupakan agama, sehingga dibubarkan. Harus mau kemana arahnya. Sedangkan penganut Buddha Jawisnu waktu itu hampir 90% yang ada di wilayah Kecamatan Gondang, Kecamatan Mojosari dan lingkungannya, serta Pongging dan lingkungannya itu. Kemudian dari 5 orang ini bingung, terus mau diarahkan kemana? Saya mau memeluk dari salah satu yang ditetapkan pemerintah, itu cocoknya yang mana kan begitu, otomatis. Karena ini merupakan aliran kepercayaan. Jadi meleburkan ke dalam Islam atau Kristen atau Katolik atau Buddha atau Hindu, beliaunya ini bingung. Sehingga dari salah satu tokoh ini berangkat ke Jakarta untuk mohon informasi. Waktu itu beliaunya bisa ketemu di sana berbagai perjuangan yang dilakukan. Karena waktu itu masih keadaan primitif, kendaraan juga belum sempurna seperti sekarang. Beliaunya ngoyo-ngoyo sampai ngoyo-ngoyo itu apa ya? Istilahnya sengsara, sampai pingin tahu apakah agama saya ini benar atau salah. Ini ke Jakarta, kemudian waktu itu ditemui oleh Pak siapa itu Bu Ketua? Putu Mastra. Ya, Pak Putu Mastra, itu pembimas kalau tidak salah. Mohon maaf Pak Miskan. Nggih. Jadi yang mendasari dari tokoh-tokoh Buddha Jawisnu melebur atau berpindah kepada Hindu Dharma itu dari ini tadi, pelarangan berkembangnya agama Buddha Jawisnu di wilayah Mojokerto ini. Kemudian untuk pencarian, karena pembubaran itu bagaimana tokoh-tokoh Buddha Jawisnu itu, Ibu? Iya, pada saat itu disampaikan beliau, para sesepuh ini berdiskusi dengan sesepuh-sesepuh yang ada. Kemudian memutuskan ke Jakarta. Kemana itu, Bu? Di Kementerian Agama. Kalau sekarang mungkin di Kementerian Agama, tapi kalau dulu disampaikan bahwa di kantor urusan agama di pusat. Beliau ketemu yang Suyadi ke Jakarta, ketemu dengan Bapak Putu Mastra, dan ditanya di sana agama Buddha Jawisnu ini, beliau menyampaikan otomatis, yang Suyadi menyampaikan bahwa kitab suci agama Buddha Jawisnu adalah Bhagavad Gita dan Jaya Sampurno. Kemudian yang penerima wahyu adalah Resi, karena Resi Kusumadewa. Kusumadewa, persis Bu ya, Oh, dengan nama saya. Resi Kusumadewa. Kemudian disampaikan oleh Bapak Putu Mastra bahwa Indonesia bahkan dunia mengatakan bahwa kitab Bhagavad Gita ini adalah milik Hindu. Begitu. Karena ini ajaran agama apa itu tadi, Buddha Jawisnu itu mempunyai kitab suci Bhagavad Gita, itu dianggap sebagai Hindu gitu ya. Ada penawaran kepada Eyang Suyadi untuk bisa beralih ke agama Hindu. Apakah begitu, Pak? Ya, benar, Mas. Jadi begini, karena kitab agama Buddha Jawisnu waktu itu ialah Jaya Sampurno sama Bhagavad Gita, Pak Putu Mastra ini menjelaskan kepada Eyang Suyadi, berarti penjenengan ini bukan Buddha Jawisnu, penjenengan ini adalah Hindu. Kenapa? Karena Bhagavad Gita itu dunia mengakui itu ialah Weda kelima. Nah, setelah dari pengertian situ, Eyang Suyadi kemudian mohon izin pulang, disampaikanlah kepada para saudara-saudara, para tokoh-tokoh selaku pimpinan Hindu atau tokoh Hindu yang ada, tokoh Buddha Jawisnu yang ada di Kabupaten Mojokerto. Setelah itu mereka berlima ini menyatakan kalau gitu kita melebur saja ke dalam Hindu. Lah,
pengertian melebur ke dalam Hindu ini ada prosesi sejarah. Jadi beliaunya ini diundang, dimohon datang untuk ke kantor Gedung Pakri yang ada di Malang. Iya. Nah, waktu itu ditemui oleh beliaunya, sehingga dari 5 tokoh ini meleburlah ya beliaunya ini ke dalam Hindu. Mungkin kalau sekarang ini namanya diwinten gitu Sudiwadani ya. Nah, gitu ya Pak. Sudiwadani Ngapunten Pak Miskan, itu. berarti yang mendasari itu adalah keterangan dari pada waktu itu Bimas Dirjen Hindu, ya Hindu yang memberikan penjelasan bahwa ini mendekati Hindu Dharma, sehingga tokoh Buddha Jawi Wisnu itu kembali ke Mojokerto dan membuat pernyataan untuk mengalih atau melebur kepada Hindu Dharma sekaligus juga pengikutnya yang pada waktu itu juga banyak sekali pengikutnya di Kecamatan Gondang ataupun di Mojokerto ini pada umumnya. Itu kira-kira semacam itu tonggak peralihan adanya Hindu Dharma di Kabupaten Mojokerto ini adalah pernyataan dari tokoh-tokoh Buddha Jawi Wisnu yang menyatakan untuk melebur kepada Hindu, agama yang diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sekaligus dengan umatnya. Itu yang menjadi tonggak itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Mas Dharma, Pengempon Pura Arga Putra, demikian begitu perjuangan leluhur kita, Mbah Buyut, kita semua ini menentukan kepercayaan itu berdasarkan bukan anut grubyuk banyak temannya, tidak, tetapi berdasarkan hati nurani, cocok yang bisa menerima tradisi adat budaya bangsa sendiri. Ngoten Bapak Ibu, itu perlu kita lestarikan. Kami kemudian tambahkan terkait tadi Sudiwadani itu adalah pada bulan September 1967. Ya. Jadi mulai Buddha Jawi Wisnu ini beralih masuk agama Hindu pada bulan September tahun 1967 ya di Gedung Pakri tadi melalui Sudiwadani di sana. Ya, demikian begitu besar perjuangan pengorbanan para leluhur kita untuk melestarikan agama yang sesuai dengan tradisi, bisa menerima adat budaya bangsa kita sendiri. Untuk itu kami mohon nanti dari Romo Memangkumiskan dan Ibu Wangi selaku Ketua PHDI kesimpulan dan harapan bagaimana perkembangan ke depan kehidupan atau perkembangan Hindu di bumi Mojopahit ini. Dari Romo Miskan dulu. Nggih, terima kasih Mas Momo. Jadi begini, menurut sejarah adanya Hindu di Kabupaten Mojokerto ini, perjuangan para leluhur kita. Karena beliaunya yang 4 ini sudah meninggal, maka kita bilang ini para leluhur. Kemudian ada saksi hidup yang masih ada. Ini perjuangan beliau-beliaunya ini luar biasa untuk membimbing kita yang sekarang yang ada di Kabupaten Mojokerto ini, Hindu yang sekarang yang ada di Kabupaten Mojokerto ini luar biasa perjuangannya. Sehingga kita ini merasa cocok. Kita ini kan sudah merasa cocok nggih Bapak Ibu Kadang Sedharma nggih. Sudah merasa cocok. Kenapa kita sangat yakin, kenapa kita sangat percaya dengan keadaan yang kita jalani pada kesempatan kali ini berkat perjuangan-perjuangan beliaunya. Terus Pak Miskan sendiri mempunyai harapan besar seperti apa Hindu di bumi Majapahit Mojokerto ini? Harapan kita, karena ini adalah sebuah kepercayaan yang diwariskan oleh para leluhur kita, terutama dunia mengakui, bukan Indonesia saja, dunia mengakui bahwa Hindu itu adalah agama yang tertua yang ada di dunia ini. Harapannya bisa berkembang, bisa seperti Mojopahit yang dulu, karena para tokoh-tokoh ini sudah mengarahkan kita untuk berkeyakinan yang sama. Kemudian dari Ibu Wangi selaku Ketua PHDI Kabupaten Mojokerto mempunyai angan-angan dan harapan seperti apa perkembangan Hindu di Mojokerto ini, Ibu? Silakan. Baik, kita sebagai generasi penerus tentunya mempunyai kewajiban untuk melestarikan ajaran adiluhung ini yang diwariskan oleh para leluhur. Kami sebagai Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Mojokerto tentunya memberikan penguatan, pembinaan di setiap sektor kecamatan ataupun pura di wilayah Kabupaten Mojokerto ini, dan dengan cara juga bersinergi dengan kelembagaan Hindu yang ada di Kabupaten Mojokerto, bisa Wanita Hindu Dharma Indonesia
Kabupaten Mojokerto, ada generasi muda dan tentu ada pasraman-pasraman yang ada di Kabupaten Mojokerto ini. Jadi terus memperjuangkan dari perjuangan para leluhur kita yang ada di sini ya Bu ya. Betul. Jadi dalam perbincangan kita kali ini, Bapak Ibu Mas dan Mas sekalian, ada beberapa poin yang penting untuk diri kita, yaitu bagaimana kita merasuk agama Hindu Dharma ini berdasarkan agama yang cocok dengan diri kita sendiri, bisa menerima adat budaya dengan hati nurani kita, sehingga kita memeluk dengan teguh, kita perjuangkan, kita mewarisi kepercayaan leluhur kita. Bapak Ibu pemirsa TVRI, demikian pembahasan kita tentang sejarah agama Hindu di Kabupaten Mojokerto. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk kita, terutama khususnya pada generasi umat Hindu di wilayah Kabupaten Mojokerto ini untuk melestarikan ajaran leluhurnya. Demikian, sampai jumpa pada episode berikutnya. Saya akhiri, Om Santi 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 Om.